Selamat siang Bapak Ibu calon guru penggerak hebat. Perkenalkan, saya Mustari dari Kabupaten Rembang, calon guru penggerak angkatan 6. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya tentang kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Mus. Oh, ya, ada apa Mbak? Mau cerita. Oh, gitu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelas 1? Ya, Bagaimana anak-anak tadi? ada masalah sedikit. Masalah Sebenarnya apa? sudah beberapa hari, Pak. Dia itu gimana ya, Pak? Komunikasinya itu agak sulit gitu loh. Musik, sebentar. Ada tadi pagi Ya, ada sudah beberapa hari. hari, siapa hari itu? Ini, Davita. Oh, Davita. Ya. Bagaimana ceritanya? Di kelas itu misalkan saya menerangkan, dia tidak, kelihatannya tuh tidak mendengarkan, seperti main sendiri, tidak ngomong dengan temannya, tidak, tapi dia tuh tak diam, kayak nggak ada respon gitu loh Pak. Sama temannya pun juga begitu. Misalkan saya panggil Davita, nggak ada respon sama sekali. Nanti kalau sudah saya panggil beberapa kali, temannya terus nyentak Davita gitu, kaget gitu, kayak pikirannya kayak nggak di sekolah gitu loh Pak, gitu. Oh, gitu. Dan terus yang diharapkan dari ibu untuk Davita ini bagaimana? Ya ingin saya dia seperti teman-teman yang lain, yang aktif, berani berbicara, mendengarkan, memperhatikan, ya pokoknya kayak anak-anak temennya normal gitu loh Pak. Temennya kan biasa, maksudnya saatnya bercanda, saatnya mendengarkan ya mendengarkan, dia tidak, diam saja, sama temannya pun tidak terlalu itu. Jadi sama teman sebelahnya itu tidak pernah bicara, apalagi kok sama belakang itu tidak pernah. Terus selama ini yang dilakukan Bu Kolis apa untuk mengaktifkan, usaha apa untuk mengaktifkan Davita ini biar lebih aktif di kelas? Macam-macam Pak, dari konsultasi orang tua juga sudah saya lakukan. Saya bilang ke orang tuanya, ternyata memang di rumah pun itu dia jarang bergaul dengan teman-temannya. Jadi dia lebih banyak di rumah sehingga sosialnya dia kurang, karena dia lebih banyak di rumah, sama teman-temannya juga gak banyak main. Nah di kelas akhirnya saya mencoba untuk melatihnya berbicara, misalkan diawali dari membaca. Awalnya pun membaca itu nggak ada suaranya, padahal dia itu bisa. Sampai misalkan dia membaca gitu, saya dengerin di sini Pak, kan suaranya tuh terlalu pelan gitu. Sampai Mbak Davita yang keras, sama aja tetap gitu lama-lama gitu. Tak suruh nyanyi juga gitu, nyanyi gitu ya nyanyi, gak ada suaranya sama sekali. Padahal tak deketin gitu ya bisa, tapi lama-lama gitu terus Pak. Lewat dari membaca, kemudian menceritakan tadi di rumah ngapain, tadi pagi gini kegiatan di rumah apa, lama-lama mau bicara sedikit. Awalnya satu kata, dua kata, tadi ngapain di rumah, misalkan pergi sarapan, iya, jawabnya gitu Pak, ya tidak, ya tidak. Sekarang sudah ada lumayan apa, ada perkembangan berupa kata gitu, yang masih sulit memang. Dan terus kecuali tadi mencoba untuk Davita diajak berbicara, diajak untuk membaca nyaring, akhirnya hasilnya tetap seperti itu. Terus Ada mungkin perkembangan. ada perkembangan ya, pelan-pelan ya. Terus mungkin ada usaha lagi Bu, kecuali membaca nyaring atau bagaimana? Belajar kelompok Pak. Kalau berkelompok gitu kan diharapkan kan anak-anak saling, misalkan ada pendapat ini, pendapat ini gitu, saya kelompokkan dengan teman-teman yang aktif sehingga dia terpancing untuk ikut memberikan usul, memberikan itu gitu. Memberikan masukan. Awalnya kan diem, kalau diikutkan dengan, dikelompokkan dengan anak-anak yang pendiam, semakin dia diam. Tapi kalau semakin diikutkan dengan anak-anak yang aktif, mulai terpancing, mulai ikut bicara. Oh, begitu. Setelah Ibu
tadi menyampaikan bahwa sudah konsultasi sama orang tuanya, terus sama anaknya juga sudah didekati bersama. Terus untuk hasilnya bagaimana yang konsultasi sama orang tua itu? Orang tua itu akhirnya gini, orang tua sampai orang tuanya tuh gini Pak, di jajanan banyak diberikan kepada anaknya untuk dibagikan ke teman-temannya. Jadi orang tuanya tuh sampai rela seolah-olah gini memberi teman-temannya, dia mau temenan sama anaknya untuk memancing dia itu supaya dia bergaul begitu. Jadi orang tuanya rela itu. Kemudian di les, makanya itu dileskan di tempat yang ramai sehingga ada interaksi dengan temannya gitu. Jadi orang tuanya juga mendukung, ya Bu saya menyadari ini anak saya memang sosialnya kurang sehingga harus saya interaksikan dengan teman-temannya gitu. Jadi orang tua juga mendukung, alhamdulillah. Iya. Itu sudah usahanya ibu untuk konsultasi sama orang tuanya. Terus di kelas usaha ibu kecuali tadi mengajak berbicara, nyaring, bercerita sama teman-temannya, bagaimana itu? Sudah itu Pak, berawal dari itu belajar kelompok itu tadi ya. Jadi kelompok kecil itu tadi, kemudian dia mulai berkembang, mulai ikut bicara. Setelah itu saya pindah kelompok lagi, biar ada sosialisasi dengan teman yang lain lagi, beda teman, beda itu. Soalnya dia setiap kali beda kelompok, dia mulai lagi dari awal, mulai lagi, tidak langsung misalkan satu kelompok ini ya, itu dia sudah mulai berbicara ya. Tapi ketika saya pindah lagi di kelompok yang lain, ya diam lagi. Akhirnya harus saya mengulang lagi. Tujuan saya apa? Biar dia itu interaksinya nggak hanya 1-2 anak, tapi kalau bisa satu kelas itu berinteraksi baik semuanya dia. Ada, dia nggak merasa minder, nggak merasa itu ada temannya tuh baik, interaksinya bagus. Apalagi sebentar lagi ini kan liburan ya toh, nanti anak malah kembali ke awal lagi. Iya, yang saya takut itu seperti itu Pak. Ini kan sebentar lagi libur. Kemarin saja itu kan misalkan ganti kelompok mulai lagi dari awal. Ini yang saya takut yang gitu. Libur, nanti setelah libur kalau dia hanya di rumah terus, misalkan nggak pernah main dengan temannya, masuk gitu lagi. Nanti saya mulai dari awal lagi gitu. Nah, terus rencananya ibu di semester 2 ini tentang Devita itu bagaimana rencananya itu? Pengembangan itu kayak misalkan ini saya kasih tugas begini Pak, liburan. Nanti semester awal saya suruh menceritakan kegiatan selama liburan. Tujuan saya sekalinya dia masuk itu biar mau berbicara. Terus untuk interaksi sama teman-temannya juga nggak begitu baik atau bagaimana itu? Itu Pak, kalau dia tuh awal itu nggak terlalu bunda. Jadi misalkan awal temennya misalkan Sita, dia sama Sita kalau baru awal gitu. Nanti kalau sudah dekat baru mau ngomong. Nah, nanti ada temannya lagi, baru lagi gitu. Berarti usaha awal yaitu dengan tadi mencoba anak diajak bercerita, diajak komunikasi, terus interaksi sama anak-anak atau teman-temannya, sudah konsultasi ke orang tua. Sekarang usaha ibu sudah, apalagi nanti di semester 2 ini akan mencoba lagi kegiatan tersebut di semester 2. Nah, di semester 2 ini tadi harapannya Bu Kolis akan memperhatikan si Davita itu akan berkembang, padahal dia bisa untuk mengikuti pelajaran ya. Nah, ini hanya masalah komunikasi biar dia berani. Nah, untuk bisa berani Davita untuk mengungkapkan isi hatinya atau tentang pelajaran itu bagaimana? Saya dekati Pak, saya dekati. Kan saya tahu dia itu sebenarnya bisa Pak, bukan anak yang tidak bisa, bukan. Tapi dia itu secara akademisnya misalkan mengerjakannya itu bisa, makanya saya tahu dia itu bisa. Cuman hanya
berarti usaha-usaha itu sudah maksimal ya. Maksimal Memang itu ya. tujuan saya, karena saya tahu Pak, dia itu sebenarnya berbakat mengerjakan itu ya Pak, misalkan itu mengerjakan lama sekali, tapi nilainya 100. Teman-temannya selesai istirahat, dia belum selesai. Iya, iya. Ditanya juga diem. Saya yang harus ke sana Pak Dikonya. Mbak Davita sudah diem. Saya lihat. Ya udah lanjutkan. Tapi nilainya bagus Pak. Tuh. Cuma dia tuh ditanya aja gitu gak jawab awalnya. Sekarang kan sudah ada komunikasi. Mbak Davita sudah belum. Udah mau jawab gitu. Udah berkembang. Alhamdulillah udah mulai. Pak saya kadang yang pusing ya itu. Takut mulai lagi gitu loh Pak. Iya, apalagi di semester 2 ini ya. Nah, mudah-mudahan usaha-usaha yang sudah dikembangkan di semester 1 nanti dikembangkan lagi di semester 2. Ya, mudah-mudahan ini Davita bisa berkembang untuk komunikasinya sama teman, sama guru, dan berani mengungkapkan tentang pembelajaran. Yang diharapkan itu sudah bagus. Mudah-mudahan di semester 2 ini Bu Kolis lebih semangat lagi, lebih memperhatikan Davita lagi, sehingga tujuan dari Bu Kolis ini bisa tercapai di semester 2. Terima kasih Pak Os. Sudah sedikit lega, sudah bisa bercerita. Iya, ini omong-omong sebentar saja. Mudah-mudahan nanti Bu Kolis bisa di semester 2 ini tanggung jawabnya lebih ya. Iya. Untuk Davita ini. Iya. Ya, saya doakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas obrolan pagi hari ini. Mudah-mudahan Bu Kolis bisa melaksanakan tugas dengan baik. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Oh gitu ya.